Matius pasal 2 ayat 10-12. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Berikutnya dari Lukas pasal 2 ayat 20. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, tidak kita sadari tinggal beberapa jam lagi kita akan merayakan Hari Raya Maulid Tuhan Yesus Kristus pada besok hari Senin 25 Desember tahun 2023. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita untuk bagaimana seharusnya kita bersikap di dalam merayakan Hari Natal 25 Desember tahun 2023 ini. Kalau kita ikuti tadi pembacaan firman Tuhan, ada beberapa tokoh yang kita bisa perhatikan dan kita pelajari apa yang kita bisa ambil di dalam kehidupan mereka buat kita dalam kita bersikap menghadapi hari Natal besok. Pertama-tama mari kita lihat dulu bagaimana yang pertama orang Majus ya. Orang-orang Majus itu adalah raja-raja dari timur. Kalau Alkitab berkata, di Alkitab tidak tertulis namanya, tetapi menurut tradisi namanya itu adalah Baltasar, Kaspar, dan Melkior ya. Jadi ada yang berasal dari Baltasar itu berasal dari Arab, Kaspar berasal dari Ethiopia, dan Melkior berasal dari Mesir ya. Orang-orang Majus ini mereka pergi ke Bethlehem untuk bertemu bayi Natal yaitu Tuhan Yesus karena mereka tahu sudah lahir seorang raja yang mulia karena mereka melihat bintang ya. Jadi orang-orang Majus ini adalah orang-orang ahli perbintangan juga ya, ahli astronomi, dan mereka termasuk raja-raja ya pada zaman itu. Dan mereka pergi ke Bethlehem mencari Tuhan Yesus yang baru lahir itu dengan perjalanan yang cukup jauh ya, dan memerlukan perjalanan sekitar 4 bulan ya, karena waktu itu mereka naik onta atau kuda ya. Jadi perjalanannya cukup jauh sehingga memakan perjalanan sekitar 3-4 bulan. Nah, ini menggambarkan bahwa orang-orang Majus ini sungguh-sungguh mau mencari Tuhan Yesus ya, raja yang baru lahir itu, sehingga mereka mau berkorban menjalani perjalanan yang cukup jauh, dan mereka juga sukacita untuk bertemu dengan Putra Natal yaitu Tuhan Yesus yang baru lahir ya. Jadi pelajaran pertama yang kita bisa ambil dari orang-orang Majus ini, mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan melalui bintang yang mereka lihat. Kalau kita bawa ke kehidupan kita sehari-hari sekarang, marilah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan Yesus setiap hari. Kita memuji dan menyembah Dia
kita rajin membaca firman Tuhan, sebab di dalam firman Tuhan itulah kita bisa mendengarkan suara Tuhan dan kita bisa berjumpa dengan Tuhan, mendengar perkataan-perkataan Tuhan melalui firman yang kita baca. Itu ya pelajaran pertama dari tokoh-tokoh yang mengambil bagian dalam peristiwa Natal pada 2023 tahun yang lalu. Jadi yang pertama, sikap hati orang Majus itu, mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan, mereka sampai rela mengorbankan diri dalam perjalanan yang jauh, dan tidak lupa juga mereka membawa perhiasan atau kado persembahan buat raja yang baru lahir, yang Alkitab tulis mereka membawa emas, kemenyan, dan mur untuk dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi pelajaran berikutnya buat kita, selain mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan, mereka mau berkorban, orang-orang Majus ini, dan juga mereka membawa persembahan. Dan untuk kita, apa itu persembahan buat Tuhan Yesus? Yaitu seluruh hidup kita, seluruh tubuh, jiwa, roh kita persembahkan buat Tuhan Yesus. Seperti yang tertulis di Roma 12 ayat 2 ya. Persembahkanlah tubuhmu itu, sebab itulah persembahan yang berkenan bagi Tuhan ya. Itu pelajaran pertama. Yang kedua, gembala-gembala. Kita lihat gembala-gembala pada waktu mereka menjaga domba di padang Efrata, malaikat tiba-tiba muncul turun dari surga dan memberitakan kabar baik bahwa Tuhan Yesus lahir pada hari ini, dan tanda-tandanya bayi itu terbaring di atas palungan dan dibungkus dengan kain lampin. Dan apa sambutan dari para gembala ini? Mereka dengan penuh sukacita dan cepat-cepat pergi mencari bayi Yesus yang baru lahir itu. Jadi pelajaran kedua tentang para gembala itu, yaitu mereka ketika mendengar pemberitaan dari malaikat-malaikat dari surga tentang Tuhan Yesus lahir, mereka tidak tunggu-tunggu besok atau kapan, tapi malam itu juga mereka pergi mencari. Jadi pelajaran yang kedua melalui gembala-gembala yaitu, marilah ketika kita mendengarkan pesan-pesan firman Tuhan, kita juga segera melaksanakannya, jangan menunda-nunda ya. Sebab kita tidak tahu kita hidup sampai kapan ya. Jadi marilah kita rajin beribadah seperti saat ini, kita rajin memuji dan menyembah Tuhan, dan selalu mencari Tuhan di dalam persekutuan seperti saat ini maupun di dalam pembacaan firman Tuhan setiap hari. Jadi seperti para gembala, marilah kita dengan penuh sukacita segera mencari Tuhan, begitu kita mendapat pesan-pesan dari firman Tuhan. Dan pelajaran yang ketiga tentang imam-imam. Pada waktu orang-orang Majus pergi mencari bayi yang baru lahir yaitu Tuhan Yesus, mereka sampai di istana Raja Herodes di Yerusalem, dan mereka tanya kepada Raja Herodes di mana itu raja baru lahir. Tentu saja Raja Herodes kaget ya, dan Raja Herodes merasa, wah ini satu ancaman buat dia, sebab kalau raja yang baru lahir itu bisa menggantikan dia. Sehingga dia bertanya kepada para imam. Imam-imam ini mereka selalu dengan kitab suci ya, dan di dalam kitab suci itu tertulis di kitab Nabi Mika bahwa ada seorang raja yang lahir di Bethlehem. Ya, itu bisa kita lihat di Mika 5 ya, ayat 1 kalau tidak salah, di Mika 5 ayat 1, bahwa hai Bethlehem, engkau yang terkecil, tetapi daripadamu akan lahir seorang raja yang mulia. Jadi para imam ketika ditanya oleh Raja Herodes, mereka mengatakan kepada raja bahwa raja yang baru lahir itu adalah lahir di kota Bethlehem.
Nah, sehingga Raja Herodes berkata kepada para Majus, bertemulah dengan raja yang baru lahir itu, bayi yang baru lahir itu, dan setelah itu kembali kepada saya supaya saya juga pergi untuk menyembah raja yang baru lahir itu. Nah, kita lihat sekarang yang pertama, imam-imam. Imam-imam ini biasa dengan kitab suci. Tetapi ketika Tuhan Yesus lahir, mereka tidak seperti orang Majus dan gembala yang langsung pergi mencari. Mereka malah seperti masa bodoh saja ya. Tidak tertulis dalam Alkitab bahwa para imam itu ikut dengan orang Majus pergi untuk menyembah Tuhan Yesus, Raja yang baru lahir. Tidak. Jadi sikap hati dari para imam ini tidak baik ya. Jangan kita ikuti karena mereka seperti bermasa bodoh apa yang menjadi pesan firman Tuhan bahwa hari itu lahir seorang raja di Bethlehem. Para imam sudah tahu tapi mereka tidak pergi mencari Tuhan Yesus. Jadi sikap yang ketiga yaitu sikap para imam yang bisa dikatakan masa bodoh atau apatis ya. Dan sikap keempat yang kita pelajari yaitu sikap Raja Herodes. Raja Herodes begitu mendengar bahwa ada raja yang baru lahir yaitu Tuhan Yesus, dia merasa cemas ya, ketakutan bahwa dia akan digantikan oleh raja yang baru lahir. Jadi sikap Raja Herodes takut. Dan yang sikapnya yang kedua yaitu munafik. Dia suruh itu orang Majus pergi ketemu dulu Tuhan Yesus. Dan setelah ketemu kembali memberitakan sama Raja Herodes. Dan Raja Herodes akan pergi untuk menyembah. Padahal tidak demikian ya. Raja Herodes munafik karena dia pergi akan membunuh bayi itu. Itu rencananya ya. Jadi dari beberapa tokoh ini kita bisa mengambil pelajaran dalam menghadapi Natal. Yang pertama-tama jangan kita ikuti tindakan atau sikap para imam. Seperti yang tertulis tadi, para imam itu masa bodoh setelah mendengar Tuhan Yesus lahir dan tidak peduli. Dan jangan juga kita ikuti seperti Raja Herodes yang ketakutan dan bersifat munafik. Tetapi yang harus kita contoh seperti orang Majus dan para gembala, yaitu segera pergi mencari Tuhan yang baru lahir. Kita juga segera menyambut hari Natal besok dengan penuh sukacita dan tetap menyembah, memuji Tuhan. Dan seperti para gembala, mereka tidak menunda-nunda. Kita juga jangan menunda-nunda untuk selalu berjaga-jaga dan berdoa menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yaitu dalam peristiwa pengangkatan. Demikianlah pesan-pesan Natal pada hari ini menyambut hari Natal yang tinggal beberapa jam lagi. Dan untuk melengkapi khotbah pada hari ini nanti dilengkapi oleh Oma Pala. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang Bapak Ibu di rumah, teman-teman, warlot. Kita jumpa siang ini kembali. Kita menyambut Natal dan apa yang dibawakan tadi oleh Opa. Saya menambahkan sedikit. Firman hari ini saya melihat dari sudut pandang manusia kita akhir zaman. Kelahiran Tuhan Yesus yang kita baca pada hari ini adalah bagaimana berita itu datang yang Tuhan bawa melalui para gembala berita itu dan pada orang Majus. Dan yang ketiga adalah Raja Herodes. Saya membawa firman ini untuk diaplikasikan pada zaman kita, akhir zaman kita, generasi kita. Ya.
pada zaman Tuhan Yesus, waktu berita kelahiran Tuhan Yesus itu berita yang sukacita. Tapi bagaimana berita sukacita yang kita peringati Tuhan Yesus kelahirannya, tapi berita sukacita ini kita bawa pada generasi kita yang Tuhan tugaskan. Tuhan Yesus sudah lahir, tapi ada tugas yang utama bagi pekerjaan rumah, bagi kita generasi akhir zaman. Kita katakan pekerjaan rumah karena ada hal yang kita sebagai umat-umat Tuhan harus menyatakan itu, yaitu berita sukacita, yaitu berita keselamatan. Ya, keselamatan bagi manusia dan khususnya yang mau percaya kepada Tuhan. Itu adalah suatu berita yang sangat sukacita, karena itu berita mengenai Tuhan datang menyelamatkan. Dengan kita mengingat hari berita kelahirannya, tujuannya itu adalah untuk keselamatan kita manusia. Dan keselamatan itu merupakan kabar yang benar-benar sangat hal yang luar biasa. Dengan kasih-Nya yang luar biasa, Tuhan menyatakan keselamatan itu dengan pengorbanannya melalui salib, tubuh dan darahnya. Dan generasi sesudah itu kita merasakan luar biasa kemenangan yang demi kemenangan apabila keselamatan itu kita percaya bahwa Tuhan Yesus lahir dan datang untuk memberikan kemenangan itu, ya, sukacita keselamatan. Nah, sekarang dengan apa yang kita baca, saya melihat itu dari sudut pandang manusia. Ada orang Majus, ada gembala, ada Herodes. Orang Majus, gembala dan Herodes itu mewakili tipe manusia, tipe kehidupan sosial manusia. Bagaimana di sini kita melihat tipe-tipe manusia melihat kabar sukacita dengan melihat apa yang dengar, yaitu keselamatan, ya, kehidupan keselamatan manusia. Mari kita melihat dari sudut tiga watak manusia. Saya mengatakan watak, ya, karena di situ bagaimana perilaku manusia mendengarkan kabar sukacita, seperti yang kita peringati Natal ini. Sekarang sukacita itu adalah keselamatan bagi kita sendiri. Ada 3 yang saya katakan tadi. Gembala, orang Majus, dan Herodes. Di situ ada manusia biasa, ada orang pintar, tapi ada juga penguasa dunia ini. Bagaimana kita meletakkan kabar sukacita di dalam cara kita berpikir, cara kita bertindak, khususnya sebagai anak Tuhan. Di situ ada 3 kelas. Kita bisa melihat itu, kita merenungkan kita ada di bagian ketiga ini, bagian mana yang kita ada. Saya percaya setelah merenungkan ketiga ini, kita bisa menempatkan diri kita di posisi yang mana, di kelas yang mana. Gembala adalah manusia biasa. Seperti biasa, hidup mencari kehidupan, tapi ada suatu yang kelebihan yang kita bisa lihat, yaitu mereka hidup bersekutu. Karena berita gembira, berita sukacita, dan saat ini zaman kita adalah berita sukacita keselamatan. Manusia sebagai gembala yang hidup bersekutu melihat, mendengar berita itu, mungkin mereka hidup biasa, mencari kehidupan, itu monoton tiap hari, ya.
mencari hidup, bagaimana membuat kehidupan ini lebih kelihatan, lebih nampak berhasil ya. Tiap hari mereka demikian. Dan saya percaya Tuhan melihat itu semua. Demikian juga dengan orang Majus, mewakili orang yang pintar, orang yang ilmuwan. Mereka menyelidiki alam ini, hidup ini, sehingga mereka mendapatkan satu titik kesimpulan di apa yang mereka pelajari. Kalau tanda ini ada sesuatu kejadian yang besar. Itulah orang-orang yang termasuk orang-orang jenius, pintar, bergelut di keadaan kehidupan mereka, belajar bagaimana dunia ini, bagaimana bumi ini. Mereka membaca alam, mereka tahu. Itulah orang pintar. Kalau Raja Herodes dan di dalamnya juga ada orang-orang yang tahu Tuhan, ya, belajar firman Tuhan, belajar apa yang Tuhan katakan di dalam buku-buku mereka. Tapi Herodes dan para yang menyelidiki yang tadi kita baca, ahli-ahli Taurat, mereka mengetahui, utamanya para imam, tahu firman, tahu semua. Tetapi mereka jalankan itu tidak seperti orang Majus, tidak seperti para gembala. Mereka belajar, mereka tahu. Tapi di dalam prakteknya hanya mengetahui, ya. Dan mereka mengetahui itu, mereka menjalankan kehidupan sebagai imam, ahli-ahli Taurat untuk belajar membuat rambu di dalam kehidupan manusia. Rambu menjadi inti untuk mereka. Peraturan menjadi inti. Yang sebenarnya, inti yang sebenarnya mereka tidak lakukan. Itu nomor 2. Tapi cara hidup manusia itu yang mereka intikan. Saya tidak kupas ini, saya percaya Bapak Ibu kalau kita renungkan bersama pasti mengerti. Dan Roh Kudus akan memberikan pengertian lebih dalam. Saya tidak panjang lebar di situ. Yang di sini kita berbicara mengenai Herodes. Itulah kehidupan, kedudukan manusia yang sudah pada tingkat tinggi. Kadang-kadang orang yang punya kedudukan tinggi tidak belajar sebenarnya apa kehidupan itu. Dan pada satu saat berita seperti yang kita baca bahwa ada seorang yang lahir, seorang diketahui dengan tanda demikian, ada itu berarti seorang raja. Raja Herodes melihat, mendengar ini, dia tidak menyambut dengan sukacita. Tapi dia merasa di situ itulah manusia yang sebenarnya. Jangan-jangan kehidupan saya, kedudukan saya diambil. Karena di situ ada kata raja. Itulah manusia. Itulah dunia. Saya mewakili Herodes dan para ahli Taurat. Di situ ada kuasa, berkuasa di dunia, ada juga tahu Tuhan tetapi tidak memakai karya Tuhan, hanya mempelajari untuk melakukan Tuhan dengan rambu-rambu yang diberikan. Tidak ada inti Tuhannya di situ. Sampai mereka waktu ditanya, Herodes bertanya kepada ahli Taurat, para yang mengetahui
mempelajari Taurat, yaitu imam-imam, mereka tahu. Tapi tidak ada reaksi untuk mengatakan itu. Ya. Dan mereka disentak dengan berita itu. Jadi mari kita renungkan. Firman itu dipakai untuk apa? Ya. Nah, kita bisa renungkan Bapak Ibu di rumah lebih jauh. Saya tidak juga berbicara, tapi saya mau melihat bagaimana reaksi manusia yang diciptakan oleh Tuhan mendengar suatu bergembira, kehidupan yang hakiki sebenarnya, kehidupan yang menyelamatkan kita, keselamatan. Ya. Bisakah Bapak Ibu di rumah merenungkan hal ini? Kembali saya tanya, kita ada di posisi mana? Di manusia yang demikian. Itu pilihan. Biarlah apa yang kita baca hari ini itu membuat kita merenungkan lebih dalam apakah yang kita sudah perbuat dengan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Ya. Apakah kita seperti gembala? Apakah kita seperti orang Majus? Atau kita seperti Herodes dan para imam ahli Taurat? Di Herodes dan ahli Taurat di situ dua posisi yang berbeda, tetapi menjalankan tidak yang sebenarnya. Terutama para imam dan ahli Taurat. Ya. Nah, sekarang kita renungkan. Sudahkah kita menjalankan apa yang Tuhan rindukan untuk generasi kita akhir zaman ini? Sudahkah kita membawa kabar keselamatan bagi orang yang belum mengenal Tuhan? Itu yang paling utama. Dan atau kita sudah mengenal, tapi jalan kita sangat berpengaruh keadaan dunia. Kita meletakkan posisi hidup kita, keluarga kita yang jalannya abu-abu. Karena kehidupan dunia mempengaruhi kita, kehidupan susah, ya, sehingga kita tidak melihat kabar keselamatan itu. Ada yang kita lihat dengan gembira seperti para gembala. Mereka memang tidak tahu apa-apa, bukan tidak tahu menjalankan. Saya percaya kalau kita belajar firman, ya, bangsa Yahudi waktu itu hidup dengan standarnya Tuhan. Dasar kehidupan mereka adalah Tuhan. Mereka menjalankan hidup, ada rambu di situ, dipimpin oleh nabi, ya. Bagaimana kita baca seterusnya, ya. Tapi di situ saya melihat mereka hidup sangat bersekutu, saling menunjang satu dengan yang lain, ya. Mari kita bersama hidup waktu kita melihat para gembala di malam yang gelap, ya. Tapi hidup mereka bersatu. Mereka tidak mendapatkan sesuatu yang apa ya Tuhan mau berikan. Tapi mereka hidup bersekutu. Saya melihat di situ. Dari persekutuan anak-anak Tuhan, kadang-kadang kita menjalankan persekutuan itu benar-benar dengan Tuhan. Tapi ada sesuatu yang kita tidak bisa dapat, yang kita mungkin tidak mampu untuk mendapatkan sesuatu, berita yang sesuatu tidak ada. Tapi Tuhan datang sendiri dengan cara tiba-tiba di dalam kegelapan, malaikat turun memberitakan, ya. Memberitakan kabar sukacita. Dan generasi kita bagaimana? Sudah tahu kabar keselamatan itu. Ada tugas. Ya, saya percaya sebagai anak-anak Tuhan, tidak ada yang tidak tahu. Semua Tuhan sudah buka. Ya, tinggal kita bereaksi. Bagaimana reaksi kita? Reaksi kita akan lebih lagi kalau kita hidup bersekutu dengan Tuhan. Kita saling mengisi satu dengan yang lain. Hal yang buruk menjadi benar, yang benar itu kita tingkatkan sampai Tuhan sendiri datang menyatakan berita itu. Dari
persekutuan itu saya simpulkan kita bisa mendapat apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Itulah para gembala. Para Majus, orang pintar, ya, orang sangat pintar, bisa membaca bintang, mempelajari. Kalau ada tanda ini pasti ada sesuatu raja. Mereka tahu karena mereka belajar. Di dalam pelajaran kehidupan mereka mencari ilmu dan mencari tahu kehidupan bumi ini. Di situ juga mereka dapat dan tetap titiknya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang membuat bumi ini, yang menciptakan segala apa yang ada. Dan mereka itu tahu. Tuhan memberikan mereka tanda. Ikuti bintang itu. Dan yang ketiga, yang saya katakan tadi, Herodes dan para imam. Itulah kehidupan dunia. Mari Bapak Ibu, saya tidak lanjutkan Herodes dengan para imam, pasti Bapak Ibu tahu. Mari kita memilih yang lebih mana yang paling baik. Itulah kehidupan kita. Bagaimana kita memilih, bagaimana kita mengakui di hadapan Tuhan. Tuhan akan berbicara. Bapak Ibu, setelah mendengar firman ini, saya sangat mengharapkan Bapak Ibu, kita renungkan sejenak. Roh Kudus akan memberikan wawasan yang sangat luas untuk kita, bagi keluarga kita, dan bagi rekan persekutuan kita. Mari kita sambut sukacita Natal seperti kita sambut juga keselamatan yang kita sudah dapat. Kita sambut, kita berikan pada orang lain. Inilah suatu ciri khas bagaimana Tuhan datang. Setiap anak-anak manusia, khususnya anak Tuhan. Tuhan datang tidak mengkelas, membeda-bedakan. Kalau orang yang begini, aku begini. Kalau orang yang itu karena dia berjasa, aku katakan ini. Tidak. Aku beritakan ini. Tidak. Semua sama, tinggal kita mau menerapkan itu dengan cara bagaimana. Ya. Kiranya Bapak Ibu, saudara-saudari, tim Warlot di rumah, kita mendengarkan firman hari ini. Mari Natal ini membangkitkan semangat kita. Membawa berita sekarang adalah keselamatan. Dia sudah lahir. Dia menderita demi untuk kita. Untuk kehidupan kita hidup berkemenangan. Dan dia katakan, pakailah tubuh dan darahku. Itulah kemenangan. Itulah keselamatan yang kamu akan berikan bagi penginjilan yang aku tugaskan bagi kamu. Beritakan ini ke seluruh dunia bahwa aku datang tidak dengan memilih siapa yang aku mau berikan. Aku mau semua manusia aku bisa selamatkan. Itulah tugas kita, anak-anak Tuhan. Kiranya Natal tahun ini memberikan kita semangat lagi, memberikan kita satu sukacita yang luar biasa, lebih lagi untuk mengatakan pada dunia di dalam kita punya cara hidup, ya, bagaimana kita membawa keselamatan ini bagi orang lain. Kiranya Tuhan melepaskan hal-hal yang luar biasa bagi Bapak dan Ibu di rumah setelah mendengar firman ini, menjadi sukacita, menjadi semangat. Bagaimana kita membawa Injil keselamatan, menyukakan Tuhan, dan membawa orang kepada Tuhan. Kiranya firman hari ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari, bisa mendengar dan memberikan sukacita, membawa sesuatu harapan bagi masa depan kehidupan kita bersama Tuhan. Hanya sampai di situ saya bisa bawakan, kiranya Roh Kudus memberikan satu hal yang luar biasa, pengertian lebih dalam lagi. Saya doakan kiranya
Tuhan memberkati Bapak Ibu di rumah. Sampai kita bertemu lagi di minggu depan, di akhir tahun. Kita memasuki tahun yang baru. Tuhan menyertai kita. Terima kasih, Maranatha. Amin.